Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak ibunya juga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang Culture and Heritage Tourism. Pertemuan ke-14 ini saya akan mengambil tema bagaimana mengemas heritage dalam pariwisata. Ya, kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, COVID ya berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Tentunya tidak hanya sektor yang terkait langsung dengan pariwisata, tetapi memang sektor-sektor yang memang pendukung dari pariwisata juga tentunya akan berdampak. Yang paling serius, yang salah satunya adalah sektor pariwisata yang paling terdampak, yaitu terkait dengan aspek sejarah dan peninggalan budaya. Ini yang paling mendapatkan dampak juga terkait dengan menurunnya, dropnya ya angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke destinasi-destinasi wisata yang berbasis budaya dan peninggalan sejarah. Jika kita perhatikan di sini ada beberapa, kita melihat di sini ada di laman webnya UNWTO, Badan Nasional PBB menangani pariwisata, terkait dengan culture tourism dan COVID ini. Ada beberapa hal yang memang bisa kita perhatikan, bahwa sekitar 80% ini peninggalan World Heritage Tourism ini juga mengalami penutupan ya, down ya, sebanyak, dan ini seluruh dunia terimbas seperti ini. Jadi banyak yang terdampak tentunya terkait dengan, karena memang banyak pekerja yang ada di situ di heritage tourism ini, tentunya akan mengalami efek ya, karena penutupan yang terjadi secara massal di seluruh dunia. Kemudian ini akan tentunya akan yang cukup mulai bertahan ya. Yang mulai bertahan ini adalah aspek-aspek budaya yang terkait dengan sinema, kemudian pagelaran seni dan beberapa seni budaya yang masih bisa bertahan ya, di kondisi yang sekarang ini, karena memang belum masih optimal perkembangan pariwisata di berbagai negara, sehingga yang berkembang ini yang sudah mulai jalan di pada aspek sinema dan seni budaya yang ini masih sudah mulai berjalan. Tetapi di sisi yang lain tentunya masih banyak sektor yang masih belum berkembang karena memang kondisi yang seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan penutupan heritage tourism di berbagai negara ini, memunculkan berbagai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional PBB terkait dengan etik dan budaya serta kegiatan sosial budaya terkait dengan kolaborasi internasional yang peningkatan aktivitas budaya dan pariwisata. Jadi respon yang paling hal yang paling penting di sini adalah respon terkait penanganan peningkatan kualitas heritage dan cultural tourism ini di seluruh dunia ini dilakukan dengan menerapkan beberapa aspek ya. Kalau kita lihat, Badan PBB ini sudah mengeluarkan beberapa hal, yaitu merubah dari jumlah ya, kita merubah dari jumlah ke kualitas. Jadi kita ini menyasar wisatawan ini tidak hanya dari jumlahnya banyak tetapi tidak berkualitas. Itu yang kita mulai berubah. Kita harus merubah sesuatu, kunjungan ini yang datang ini adalah wisatawan yang berkualitas dalam arti sedikit tetapi pengeluarannya tinggi, kemudian mereka ya membelanjakan uangnya dengan cukup banyak, kemudian lama tinggalnya juga tinggi. Itu salah satu indikator kualitas dari wisatawan.
Kemudian yang kedua, diversity cultural tourism product. Jadi mendiversifikasi, yang semakin beragam, semakin banyak produk budaya yang ditawarkan, sehingga kita ini sebenarnya harus mampu meningkatkan kualitas tampilan kita itu dengan menyuguhkan berbagai corak, kemudian gerak dan sebagainya, sehingga tercipta berbagai macam jenis-jenis tari baru, entah itu sifatnya memang itu menggali kemampuan kolakalan maupun kolaboratif ya. Ini seni-seni baru ini harus dimunculkan untuk menarik semakin banyak orang datang ke situ. Jadi unsur kreativitas dalam seni budaya ini terus berkembang, tidak hanya berpaku pada sesuatu yang sudah ada atau mungkin merasa sudah puas dengan sesuatu yang sudah ada ini. Jadi tetap melakukan suatu inovasi pengembangan produk seni budaya ini harus dilakukan, sehingga terjadi semakin banyak bermunculan seni budaya baru yang memang tujuannya adalah untuk memperkaya, diversify. Kemudian yang ketiga, boost communities participation in domestic tourism. Jadi meningkatkan angka partisipasi dan wisatawan domestik ya, ini yang harus ditingkatkan. Jadi peran dari masyarakat ini, local communities roles ini untuk mendukung persebaran dari daya tarik wisata ini agar semakin kaya, karena tanpa partisipasi masyarakat ini potensi wisata itu tidak akan pernah berkembang. Masyarakat di situ tidak akan pernah berkembang. Jadi masyarakat harus aktif meningkatkan kualitas dirinya sendiri, kemudian tentunya akan memberikan sebuah daya tarik bagi wisatawan, seperti itu. Jadi regaining domestic customers confidence will accelerate the first pass of the cultural tourism recovery. Jadi peningkatan kualitas dari domestik ini wisata, karena memang wisatawan internasional kan masih belum optimal, sehingga kita lebih menyasar kepada aspek wisatawan domestik ini yang harus ditingkatkan, yang sesuai tadi kualitas wisatawan kualitas wisatawan domestik. Jadi kita tidak sembarangan menyasar wisatawan sekarang ini, karena memang posisinya sekarang memang masih pandemi. Kemudian bagaimana sih wisatawan itu juga merasa aman dan nyaman di suatu destinasi wisata berbasis budaya dan heritage ini. Kemudian kita juga akan melihat pada aspek bagaimana sih wisatawan itu mampu lama tinggal, kemudian mampu membelanjakan sebanyak mungkin di suatu destinasi berbasis wisata dan heritage ini. Ini yang harus penting. Regaining domestic customers confidence. Jadi membangkitkan semangat dari wisatawan domestik yang berkualitas untuk meningkatkan membangkitkan kembali pariwisata seni budaya, wisata budaya dan sejarah. Kemudian yang fase keempat itu adalah customized cultural offer for international visitors. Jadi membangun sebuah penawaran menawarkan sebuah aspek seni budaya untuk wisatawan asing, karena memang kita selama ini masih belum terbuka secara umum untuk wisatawan asing. Kita harus mulai dari sekarang harus mempersiapkan apa yang memang bisa untuk kita kembangkan tadi, diversify produk, mengembangkan produk berbasis budaya. Terus kita banyak tawarkan cara menawarkannya tentu dengan virtual tourism dengan menawarkan dengan menggunakan video, kemudian video itu kita sebarluaskan dengan berbagai media sosial, website dan sebagainya yang kita punya, sehingga menimbulkan rasa penasaran. Ini yang harus kita gali, customized culture cover for international. Jadi pada saat nanti keran pariwisata internasional terbuka, itu yang harus kita lakukan adalah untuk menarik wisatawan untuk datang ke tempat kita, karena memang kita sudah memiliki kreativitas
dalam hal berbagai kesenian budaya seperti itu. Kemudian yang kelima, enable cultural tourism entrepreneurship and innovation. Jadi sanggar-sanggar kesenian ya, sanggar-sanggar seni ini harus mampu mandiri, harus mampu berjuang ya, memunculkan produk-produk pariwisata berbasis seni budaya ini yang berkualitas, menampilkan sesuatu yang berkualitas. Mumpung di masa pandemi ini adalah masa dimana untuk berkreasi, kemudian berinovasi untuk menciptakan sebuah hal yang baru dengan melibatkan anak-anak, kaum muda, kemudian masyarakat setempat ya. Ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Itu yang harus diperhatikan. Jadi anak-anak sekolah yang mungkin sekarang masih belum online, masih online, masih daring, kita ajak untuk berlatih baik itu secara offline maupun daring ya, dengan menyuguhkan berbagai video sehingga mereka tertarik untuk berlatih dan menciptakan hal-hal yang baru baik dari aspek tarian maupun tetabuhan musik ya. Kita karena memang tarian diiringi dengan musik tentunya harus diberikan sebuah pemahaman bersama bahwa tidak hanya tampilan tarian yang memang bisa berkembang, tetapi musik pun juga harus bisa berkembang. Musik tradisional juga harus bisa berkembang, yaitu seperti itu. Yang keenam, make cultural tourism accessible to all. Jadi menyediakan fasilitas kepada berbagai sanggar, karena memang posisi sanggar kesenian, tempat-tempat kesenian atau pertunjukan itu memang beberapa hal yang terkendala terkait dengan fasilitas. Jadi the products and services should be advanced to cater better to the needs of persons with disabilities, seniors and families with small children, local services like scaling up accessibility in cultural benefit everyone. Jadi mengcover berbagai hal ya, seperti orang-orang yang disabilitas, kemudian orang-orang tua, kemudian keluarga yang memang mereka butuh sesuatu hal, ingin belajar tentang budaya, mereka ingin mendatangi suatu tempat yang memang jauh dari permukiman, jauh dari perkotaan, sehingga harus didukung dengan aksesibilitas yang bagus. Aksesibilitas berupa jalan, penerangan, kemudian transportasi, itu yang harus ditingkatkan. Jadi scaling up accessibility and cultural benefit. Jadi dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dari orang-orang disabilitas, orang-orang tua dan keluarga dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan itu bisa tampil sendiri ya, seperti itu. Ini beberapa hal yang bisa dikembangkan oleh hal yang memang menjadi respon ya, immediate respon dari UNBTO terkait dengan penanganan peningkatan kualitas culture and heritage tourism ini di era pandemi. Jadi ini harus dilakukan. Jadi sekarang kita bicara tentang recovery ya. Jadi ini adalah recovery-nya. Maaf, tadi ini recovery, sedangkan ini adalah immediate response-nya ya. Immediate response ini, maaf, tadi itu adalah bicara tentang recovery. Sekarang adalah immediate response. Nanti kita bicara kebalik. Terkait dengan immediate response, ini ada satu poin penting di sini, ada beberapa poin ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 poin penting terkait dengan responnya. Yang pertama adalah improve information and data exchange between sectors. Jadi meningkatkan kualitas informasi dan pertukaran data di antara berbagai macam sektor. Jadi sektor pariwisata itu terkait dengan berbagai aspek, baik terkait dengan budaya dan pariwisata itu sendiri. Itu juga harus ada pertukaran data yang harus dilakukan terkait dengan jumlah wisatawan, kualitas wisatawan, kemudian kondisi sarana prasarana, kemudian tampilan dan sebagainya, itu menjadi sebuah data. Tadi compare dan dijadikan satu untuk dibuat sebuah kebijakan nanti penanganan seperti apa, sehingga ini adalah tujuannya adalah untuk karena memang strategi pariwisata di era pandemi ini sangat berbeda, dan pasca pandemi ini tentunya
akan berubah total ya dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Itu harus di compare lagi. Ini dibutuhkan data baru, information and data exchange. Ini data-data baru, informasi dan data baru terkait kondisi yang sekarang. Kemudian next di post pandemi ini apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, launch innovative alliance. Jadi meluncurkan berbagai macam kerjasama ya, inovatif alliance. Jadi aliansi berbagai macam sektor yang terlibat di situ terkait dengan peningkatan kualitas dan promosi nih. Kalau promosi budaya ini kita harus bekerja sama dengan berbagai aspek ya. Ya ini kan memang ini during this digital transition, jadi kita ini masih dalam masa transisi digital karena kita selama 1 tahun ini kita menggunakan digital penuh untuk mengakses informasi, untuk memberikan informasi dan sebagainya. Ini adalah menggunakan aspek digital sehingga kita masih dalam tahap transisi. Culture can forge alliances with the companies and the private sector to improve access to capacity building programs and cultural sustainable tourism available online. Jadi kita bisa bekerja sama ya dengan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas dari daya dukung program dan budaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan menggunakan daring ya, secara online. Jadi kita bisa bekerja dengan berbagai pihak dengan aliansi untuk meningkatkan peningkatan kualitas kita. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kita sebagai pemilik, misalnya pemilik sangkar, kita bisa bekerja sama dengan travel agent, kita bisa bekerja sama dengan HPI, kita bisa bekerja sama dengan penerbangan dan sebagainya. Dengan menggunakan online ini yang harus dilakukan. Ini memang selama ini keterbatasan informasi ini yang menjadi kendala bagi kita, bagi sangkar-sangkar kesenian untuk terus berkembang ya. Karena memang keterbatasan ini mereka akhirnya ya tidak ada sesuatu yang baru yang ditunjukkan ya, karena memang tidak ada hal yang bisa menuntun mereka untuk menuju ke jalan kerjasama ya, aliansi kerjasama dengan berbagai macam perusahaan dan sektor swasta. Poin ketiga adalah inspire a more sustainable future for cultural tourism. Jadi menginspirasi berbagai macam keberlanjutan ya untuk di masa mendatang dari aspek pariwisata budaya. Jadi kita harus memikirkan ini marketing strategis, karena di era pandemi dan post pandemi ini kita berbeda. Data yang kita punya, informasi yang kita punya tentunya adalah data yang awal yang mengingat untuk merumuskan marketing strategis di era new normal dan post new normal. Ini yang harus dipahami bersama. Kita berbeda kondisinya. Jadi hal-hal itu seperti apa yang terkait dengan digital marketing yang saya sampaikan tadi ini, digital marketing, digital transition ini juga harus menjadi bagian dari marketing strategis dengan menggunakan salah satunya adalah virtual tourism. Jadi destination and cultural sites are grappling with how to survive this period of hibernation while planning for the opening of the. Jadi kita masih dalam tahap bagaimana bertahan di era yang masih shift ini, masih hibernation, masih belum berjalan ya, masih tidur kasarannya, dan masih tidur ini kita masih harus bisa bertahan, survive, kemudian sambil merencanakan kemudian untuk berupaya nanti ke depan di tahun mendatang ini reopening lagi ya, dengan reopening lagi bagaimana kita bertahan selama ini, kemudian bagaimana kreatif, inovatif di era yang masih off seperti ini, kemudian bagaimana merencanakan ulang marketing strategisnya seperti apa, nah kemudian baru kita meluncurkan lagi. Itu maksudnya seperti ini. Kemudian yang poin keempat itu adalah form a more resilient tourism and culture focus. Jadi membuat sebuah form itu artinya kemampuan ya. Jadi merinci sebuah kebutuhan apa yang terkait dengan budaya, kemudian bagaimana dengan pariwisata itu sendiri. Jadi the professional profiles of culture and tourism focus will require new skill for immediate action and to take part in the recovery. Jadi
kita identifikasi. Ini berupa data ya. Ini berupa data terkait dengan budaya, terkait dengan pariwisata. Di situ ya ini meliputi skillnya apa saja yang mungkin hal new skill ini apa yang mungkin bisa diciptakan di situ yang ada sekarang ini. New skill apa? Skill keterampilan baru apa yang sudah ada, kemudian kita rinci, kemudian kita data untuk menjadi bagian dari upaya untuk recovery ya terkait dengan seni budaya. Itu harus pastinya memiliki sebuah peningkatan kualitas ya, selama ini dalam kurun waktu 1 tahun ini berkembang pastinya. Itu harus kita rinci kembali. Kemudian both sexes need to develop creative and inventive employment solutions to professionalization to the workforce after decades of precarity. The existing jobs in cultural tourism should be kept and skilled as human talent which are earlier. Jadi kita harus, kedua sektor ini memang harus sangat bekerja sama, antara pariwisata dan budaya ini harus memiliki suatu konektivitas ya. Jadi terkait dengan pekerjaan employment solution to professionalization itu. Jadi mereka memberikan kita dengan skill yang baru ini diharapkan mereka akan bertahan ya, terhadap kondisi yang sekarang. Kemudian mereka kondisi pekerjaan yang ada sekarang ini di sektor pariwisata budaya seharusnya meningkatkan ya, tetap mempertahankan dan meningkatkan upskills as human talent. Jadi meningkatkan kualitas dari bakatnya manusia, para pekerja seni ini dan pengetahuan yang sudah ada. Jadi jangan sampai malah menurun ya. Ini banyak yang ditemui di lapangan, khususnya di destinasi wisata. Ini dengan kondisi yang sekarang ini malah banyak menurun. Ini akan memperberat kita untuk peningkatan membuka destinasi baru di tahun mendatang. Ya, ini harus ditingkatkan sama antara destinasi wisata dengan aspek budaya ini, kemampuan talent ya. Talentnya ini new skill, kemudian upskill talent ini sama harus meningkat di era yang sekarang ini untuk bersaing di era yang mendatang. Yang kelima adalah strengthen governance structures for better coordination information sharing. Jadi meningkatkan struktur organisasi untuk koordinasi dan informasi, pembagian informasi. Jadi pemerintah juga harus terlibat ya, lintas sektor untuk meningkatkan koordinasi di berbagai aspek terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di organisasi perangkat daerah itu sendiri untuk mendukung aktivitas cultural tourism ya. Poin ke-6 adalah attract new audience. Jadi attract new audience ini yang paling berat sebenarnya, karena kita bicara marketing strategi seperti apa, segmen pasar seperti apa yang harus kita gali di era new normal ini. Apa yang harus kita lakukan, ini yang harus kenali, attract a new audience. Jadi bagaimana kita melihat, menarik ya audiens segmen pasar baru ya. Ini harus diperhatikan, siapa pasar wisatawan kita kan pasti berbeda, data kita berbeda, informasi yang kita miliki juga berbeda, marketing strateginya pasti yang berbeda. Kemudian menentukan siapa pasar sasaran kita ini yang baru ini. Ini harus diperhatikan, new audience. Jadi dengan new audience ini kita harus mengklopkan antara tampilan kesenian, hal apa yang memang mereka butuhkan, sehingga klop antara kebutuhan mereka new audience ini dengan apa yang kita punya. Ya, ini seperti itu. Ini yang terkait dengan ada beberapa aspek terkait dengan immediate response dan recovery tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi ini bagian dari upaya yang dilakukan oleh UNWTO selama masa pandemi sekarang ini. Nah, apabila kita lihat beberapa hal yang mungkin terkait dengan culture ini secara ekonomi ya, apabila saya ambil dari My Travel Research, ini ada beberapa terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan ya, environmental benefit ya, ada beberapa. Kalau kita bicara ekonomi, meningkatkan new money into the economy, boosting business and tax revenue. Jadi meningkatkan pendapatan ekonomi, mendukung aktivitas bisnis dan pajak ya, menciptakan pekerjaan baru yaitu seperti itu, kemudian aktivitas bisnis, event dan sebagainya. Kemudian mendukung industri small business, yaitu industri UMKM kecil ya, terkait dengan sanggar khususnya,
dan yang wisdom to expand. Jadi mereka berupaya untuk harus memperluas diri ya. Kemudian promote active preservation and protection in important resources. Jadi meningkatkan promosi, reservasi dan perlindungan dari sumber daya yang memang langka. Kemudian membangun relationship among within local community. Jadi di internal masyarakat itu harus terbangun komunitas atau masyarakat yang kuat ya terkait dengan seni budayanya. Kemudian yang berikutnya adalah helps encourage development and maintenance of new existing community. Jadi mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas dari sarana akomodasi yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu homestay biasanya. Yang berikutnya adalah terkait dengan social benefits, helps building cultural capital. Jadi membangun sebuah masyarakat yang kuat ya, masyarakat yang mampu untuk bertahan. Kemudian promote preservation localization, mempromosikan preservasi dan tradisi lokal dan budaya dan seni budaya dan yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian ketika ada promote positive behavior, jadi mempromosikan aktivitas perilaku yang positif dari masyarakat, meningkatkan community image, jadi meningkatkan citra dan harga diri dari masyarakat, promote community beautification, menciptakan masyarakat yang memang mempercantik ya tampilannya. Kemudian build opportunity for health and useful community yang partnership, membangun sebuah peluang masyarakat yang sehat, berguna dan hubungan yang saling menguntungkan ya. Kemudian menyediakan penelitian, education and work placement untuk masyarakat, untuk mahasiswa, menciptakan peluang-peluang bagi masyarakat dan wisatawan untuk saling terkaitan terhadap seni budaya, sejarah dan preservasinya. Kemudian mendukung investasi masyarakat ya lokal. Ini yang paling penting juga, kita bicara investasi masyarakat. Jadi masyarakat itu sebagai investor di situ, bukan orang lain. Ya, itu harus terkait dengan heritage, resource, and maintenance. Jadi masyarakat pemilik yang kita memiliki masyarakat sebagai pemilik, tidak boleh masyarakat luar untuk ya kalau bisa kita mencegah ya, mengurangi keterlibatan masyarakat untuk investasi di sumber daya budaya yang sudah kita miliki. Terkait dengan lingkungan juga encourage culture preservation, mendukung peningkatan kualitas preservasi budaya, boost awareness, jadi mendukung meningkatkan saling pengetahuan ya terkait dengan wisatawan, terkait dengan sites, attraction and area innovation, helps encourage localization to be mindful about the impact on the nature and build environment. Jadi mendukung ya peningkatan kualitas wisatawan untuk saling mengerti terkait dengan dampak dan lingkungan alam, terkait lingkungan buatannya. Seperti itu. Ini kita beberapa hal yang terkait dengan benefits ya, keuntungan dari pengembangan aspek heritage ya. Karena heritage cycle ini kita bisa perhatikan di sini, kalau kita heritage cycle ini ada saling mengerti, by understanding, by value, jadi saling mengisi, menilai, memberikan nilai. Kemudian by caring, saling peduli ya. Kemudian from enjoying, jadi dimulai dari hal yang menyenangkan ya. Kemudian saling mengerti, kemudian saling mengisi nilai masyarakat. Jadi saling mengetahui wisatawan tahu terhadap budaya masyarakat yang di situ. Demikian juga masyarakat juga tahu dengan budaya wisatawan. Kemudian caring, saling peduli ya. Masih wisatawan dan masyarakat juga peduli dengan budaya, saling mendukung ya. Kemudian kembali lagi ke ini. Jadi heritage cycle. Kemudian poin-poin yang penting yang ada di dalam kota ini adalah lingkaran ini adalah comes at this to understand. Jadi ini menjadi awal ya, pijakan ya untuk saling mengerti. Kemudian they will evaluate, jadi mereka akan saling mengisi, memberikan masukan, nilai, kemudian apresiasi. Nah seperti itu. Kemudian they will want to care for it, jadi akan bagaimana mereka ingin ikut terlibat, ikut peduli terhadap budaya masyarakat yang bersebat. Kemudian it will help people to enjoy
Jadi bagaimana kita masyarakat itu akan menikmati budaya tersebut. Jadi ada beberapa yang saya ambil dari mytravelresearch.com. Ini terkait juga dengan hal-hal yang ini sebenarnya bisa dibaca sendiri, ambil dari UNWTO juga, Managing Tourism at World Heritage Sites, Practical Manual for World Heritage Sites Management. Jadi ini proses-proses manajemen yang bisa dilakukan terkait dengan heritage. Kita kembali ke hal yang memang terkait dengan, saya melihat di beberapa, saya ambil di Pinterest ya. Kita melihat beberapa aspek terkait dengan peninggalan sejarah. Kalau kita peninggalan sejarah, heritage, cultural, kalau misalnya cultural, budaya, seni budaya, ya pasti bergerak, sesuatu yang bergerak. Itu terkait dengan budaya, terkait dengan norma, bahasa, kebiasaan masyarakat. Itu menjadi aspek budaya. Tetapi kita bicara hal yang sedikit berbeda, yaitu heritage. Heritage ini adalah bangunan ya, bangunan kuno yang bernilai sejarah dan masuk kategori entah itu peninggalan sejarah atau peninggalan cagar budaya. Kalau kita bisa melihat beberapa hal yang mungkin kita perhatikan di sini. Bangunan sejarah ini Fort William, ya, ini di mana ini? Kondisi yang memang sekarang terjadi di Ambarawa, di Kecamatan Ambarawa, Semarang ya. Mungkin kita bisa perhatikan banyak mungkin kondisi bangunan cagar budaya seperti ini ya, kondisi bangunan yang memang sudah lapuk ya, memang karena memang kondisional dan memang dibutuhkan ini berbagai gravity, ini harus kita hindari sebenarnya, karena tidak membuat sesuatu menarik. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan, ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, sangat potensial untuk dikembangkan, untuk menjadi, ya memang ini cagar budaya, tetapi aktivitas pariwisata itu bisa mendukung di sini. Nah ini gravity ini harusnya, ini hal yang banyak sekali kondisi bangunan yang rusak. Ini mungkin tidak hanya di sini, tetapi hal-hal yang bisa ditemui di berbagai bangunan cagar budaya. Tentunya kalau seperti ini tidak akan memberikan nilai tambah ke pariwisata. Pariwisata juga demikian. Orang akan berkunjung ke sini juga akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pasti saya pikir ini akan mengalami hal yang menurun. Karena memang harus dikembangkan adik orang. Ini perannya dari, saya katakan tadi, peran dari ini managing bagaimana mengatur tourism World Heritage Sites. Ini yang harus diperhatikan. Nah ini mungkin tidak hanya di sini saja, tidak hanya di Ambarawa, tidak hanya di tempat, tetapi memang banyak hal yang ini apabila ini dikemas kembali, itu pasti banyak akan mendatangkan wisatawan ke sini. Ya, bagaimana cara mengemasnya? Kita perhatikan. Hal-hal yang lain mungkin bisa kita perhatikan. Saya sudah dulu beberapa hal seperti ini. Kita bisa melihat ini salah satu contoh kayak Lhasa Temple sebagai daerah budaya. Ini di mana ini? Ini yang harus kita lakukan adalah kita perbesar juga gambarnya. Coba mungkin kita perhatikan di sini banyak sekali, dan ini semuanya nilai kemana kan? Ini dari sini sudah kelihatan bahwa di sini banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan. Kenapa? Hal yang harus dilakukan pertama adalah memberikan sentuhan pencahayaan. Yang pertama tentunya pencahayaan, tetapi bagaimana bangunan-bangunan ini bersih, tertata dengan rapi. Ya, bersih, tertata dengan rapi. Karena memang tadi yang cagar budaya tentunya memiliki kebutuhan anggaran yang cukup besar dalam hal pengelolaan, perawatan, karena biaya perawatan luar biasa, karena itu berasal bersumber dari anggaran APBN. Itu sangat besar sekali, dan tentunya tidak hanya 1-2 yang harus diperbaiki, tapi banyak sekali benda cagar budaya. Hal apa yang harus dilakukan? Pertama adalah memberikan sentuhan yang memang minimal
membersihkan, ya. Membersihkan tempat wisata itu, tempat cagar budaya itu agar menarik, kelihatan bagus. Itu yang harus dilakukan. Itu hal yang pertama, karena memang tanpa itu tidak akan menarik wisatawan untuk datang ke situ. Ini adalah salah satu tempat wisata, tempat wihara Buddha, dan sekaligus menjadi tempat wisata. Yang kedua, selain membersihkan, kemudian kita menata, kemudian menghindari berbagai tadi disampaikan, menghindari grafiti, kemudian layout dan sebagainya, itu juga harus ditata. Karena memang apa yang benda cagar budaya tentunya tidak boleh merubah struktur bangunan, mengganti dengan hal-hal yang baru, jadi tidak boleh, karena memang harus ada aturannya. Jadi ada aturannya bahwa di situ tidak boleh kita sembarangan. Apa yang harus dilakukan, ya hanya membersihkan, merawat dengan hal-hal yang sifatnya agar bangunan itu kelihatan tetap menarik. Itu yang harus kita lakukan, sehingga wisatawan itu datang ke situ, banyak sekali datang ke situ, sehingga dan otomatis akan mendatangkan sumber pendapatan bagi masyarakat. Setelah selesai semua, kita berusaha memberikan sentuhan cahaya. Jadi wisatawan itu akan, daya tarik wisatawan mungkin akan semakin ramai di saat sore sampai malam hari, karena ada sentuhan cahaya. Mungkin siang juga ramai karena memang dikunjungi, karena itu semakin orang itu karena memang ini adalah salah satu aspek penariknya, memberikan sentuhan cahaya kepada wisatawan, jika mereka akan tertarik. Ya, ini seperti ini contoh juga di di Great Living Kola Temple di India, ya. Ya, ini di India, memberikan sentuhan cahaya. Jadi cahaya ini menyoroti bangunan sejarah, sehingga kelihatan menarik, ya. Ini bisa dikunjungi di malam hari, tidak masalah, karena memang kelihatan gitu. Jadi seperti itu, memberikan sentuhan cahaya yang cukup untuk mereka wisatawan itu tetap datang pada saat di malam hari. Ya seperti itu. Ini harus kita lakukan, kan selain membersihkan, ya ini tidak ini sama ya kan dengan bangunan tadi. Cuma memang peran kita memang harus lebih menata, menghindari grafiti, kemudian menjaga barang itu. Ini sebenarnya mungkin perawatannya sama dengan bangunan lainnya seperti ini. Tapi kita harus memberikan sebuah kebersihan yang ada di sekitarnya, ya, seperti itu. Jadi ini beberapa contoh, maaf. Nah ini di India juga di Palace, ya, Umaid Bhawan Palace, ya, ini di istana. Jadi memberikan sebuah sentuhan-sentuhan di sekitarnya, diberikan taman. Ini sama dengan yang mungkin di Prambanan, nanti kita lihat di Prambanan juga sama. Kemudian di Borobudur juga memberikan sebuah sentuhan taman dan alur, ya, wisatawan. Jadi bangunan ini akan landscape bangunan dengan yang ada di sekitarnya juga akan mendukung gitu. Tidak hanya berfokus pada bangunan, tapi ini sebagai area rekreasi di luar ini. Ya, ini harus menjadi sentuhan. Karena ada harus berpikir bahwa nanti kita nggak ngerti ada nanti bekerja di mana, entah itu di taman yang mengelola taman, misalnya Taman TW, Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Broko TW. Di TW JB PRB itu sama seperti itu, mungkin akan berkutat pada hal seperti ini, bagaimana mata layoutnya, bagaimana perawatan bangunan, bagaimana nanti kita menganggarkan sebagainya. Ini kan terkait dengan aspek cultural heritage sites seperti ini. Jadi kita tidak hanya berpaku kepada bagaimana bangunan ini, tetapi bagaimana
bagaimana kita mengelola area yang ada di sekitar. Jangan kita tanami dengan tanaman yang tidak sesuai, yang tidak mendukung dengan cultural heritage ini, tapi kita memberikan sebuah sentuhan-sentuhan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas dari destinasi ini sendiri. Ini sebagai contoh. Mungkin kita ambil yang di sini mungkin ada beberapa hal. Nah ini juga kayak misalnya seperti ini juga harus nah ini kayak gini bangunan-bangunan yang seharusnya bagus untuk kita jadikan sebuah daya tarik wisata. Yang memang kalau seperti ini tentunya akan hanya sifatnya bangunan biasa-biasa saja gitu. Sedangkan ini adalah nilainya sangat tinggi sekali. Nilainya sangat tinggi sekali untuk terus dikembangkan. Ya ini sebagai salah satu contoh. Ya ini memang kebanyakan biaya untuk perawatan sangat mahal sekali. Ini banyak yang bisa kita ketahui di Pinterest ini terkait dengan benda-benda bangunan ya, terutama bangunan ya. Dan bangunan seperti ini kalau misalnya kayak gini bisa menjadi sebuah mana ini di Taman Sari ini. Nah, sepertinya ini juga mulai bagus karena memang sudah ada mengembalikan lagi ya taman-tamannya, kemudian airnya ke tempat kelihatan rapi dan sesuai dipulihkan seperti yang seperti ini kan semakin banyak meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Ya memberikan sentuhan-sentuhan, maka kita harus proaktif untuk memberikan sebuah sentuhan agar bangunan itu tidak semakin menurun kualitasnya, tapi semakin naik dan semakin banyak dikunjungi. Kalau semakin banyak dikunjungi, perhatian dari pemerintah tentunya akan semakin naik, semakin tinggi antusiasme untuk meningkatkan bangunan, menjaga bangunan juga semakin tinggi. Itu harus dilakukan. Ini memberikan sebuah sentuhan-sentuhan cahaya ya seperti ini menjadi hal yang paling meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas, mungkin menarik ya. Kemudian bangunan itu bisa menjadi sebuah tempat untuk pemutaran film misalnya ya, sudah dilakukan di mana di Bandung. Di sini kebetulan masih belum nemu bangunan yang bisa untuk dibuat sebuah kayak namanya ini ada kayak pemutaran film kolosal atau mungkin terkait dengan pemutaran sejarah, yaitu bisa menggunakan backgroundnya ini bangunan ini ya, misalnya seperti ini sebagai contoh bangunan ini. Jadi memutar film, jadi orang tuh melihat di bangunan ini ya, apa namanya sih lupa itu. Nah, ini sebagai salah satu contoh yang harus kita lakukan karena mengelola daya tarik wisata berbasis bangunan ini tentu harus diperlukan sentuhan-sentuhan ya. Jangan sampai kita sangat yang memperlakukan bangunan ini berbeda gitu, karena bangunan ini butuh sesuatu yang memang harus butuh kreativitas. Selain untuk menjaga bangunan ini, kemudian menjaga landscape yang ada di sekitarnya agar tidak terdistorsi. Kemudian bagaimana masyarakat itu juga tetap conserve. Ini salah satu di mana di ND Flores, Taman Nasional Komodo, juga di Bena Traditional Village ya. Ini sangat tradisional. Ini juga menjadi heritage site ya. Ini menjadi salah satu heritage site. Ini juga harus dipertahankan dengan kondisi seperti ini. Bagaimana mengemasnya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Mungkin butuh sentuhan-sentuhan seperti apa yang harus dilakukan di sini. Selain mungkin aktivitas budaya pasti ada. Kemudian bagaimana caranya orang itu wisatawan itu semakin lama tinggal di sini, atau mungkin di sini sudah menyediakan homestay dan sebagainya. Ini sudah dikemas. Bagaimana kita mengemas suatu wisatawan yang berkualitas tadi, semakin banyak berkunjung ke sini, menghabiskan semakin banyak bagaimana mereka bertahan. Kita harus menyediakan berbagai aktivitas yang ada di sini untuk mereka agar tinggal lama di sini. Ya, seperti itu solusinya. Ya.
Kalau seperti ini kan bersih ya, dengan kondisi yang bersih akan semakin banyak wisatawan datang. Sungainya bersih, mendukung dengan ini kondisi bangunan ya secara ini, sehingga mereka banyak datang ke sini. Diharapkan seperti itu. Ya, ini sentuhan-sentuhan seperti ini yang harus dilakukan gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan sentuhan di luar juga. Tidak hanya kita mengurusi bangunannya, tidak hanya mengurusi budaya masyarakatnya, tetapi bagaimana mengurusi area yang ada di sekitar, memberikan sentuhan ini kan sehingga kelihatan menarik untuk ya. Karena seperti itu adalah salah satu hal yang kemudian seperti ini ya, lampion. Karena ini salah satu unsur penariknya adalah cahaya ya, cahaya. Ya. Dengan kita memberikan tambahan unsur-unsur seperti ini, diharapkan tentunya adalah kunjungan semakin banyak ya. Karena yang mereka inginkan adalah wisatawan inginkan adalah seperti ini ya, sesuatu yang unik, sesuatu yang bagus untuk mereka kunjungi, kenapa jauh-jauh ke suatu tempat dan mereka melakukan hal yang tidak mereka bayangkan sebelumnya, artinya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tentunya mereka akan kecewa. Itu yang harus diperhatikan ya. Ini mengurusi sesuatu yang memang agak berat karena memang bangunan dan terkait dengan pembiayaan. Kalau ya itu udah, kalau kita banyak wisata yang berkunjung ke sini otomatis ya yang seperti ini memberikan sentuhan ya, baju kimono seperti ini ya, ini sebagai salah sentuhan wisatawan dia diharuskan memakai baju kayak gini untuk berkunjung suatu tempat ini, kemudian berikan biaya sewa ini sebagai salah satu contohnya ya. Jadi sesuai dengan konteks masyarakat lokal yang ada di sini ya sejarahnya. Jadi pengemasan, bagaimana kita mengemas sesuatu itu, bagaimana memberikan nilai sentuhan terhadap sesuatu itu yang berbeda, dan berupaya untuk mengembalikan masa-masa sesuai dengan aspek peninggalan masyarakat itu sendiri. Kalau yang kita ada mungkin kerajaan, mungkin ada tentang foto kerajaan, tentang bagaimana kostum kerajaan, nggak di keraton dan sebagainya, itu juga harus diutamakan, harus mengembalikan sesuatu ke zamannya ya. Ini yang harus dilakukan ya. Ini sebagai salah satu sentuhannya. Ini bisa dilihat di Pinterest ya, adik-adik bisa belajar dari situ banyak hal yang bisa, seandainya adik-adik yang bisa dipelajari, bisa dilihat menjadi masukan ide-ide bagi nanti suatu saat nanti kalau ada adik bekerja di sektor ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijaga segala macam penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.